gue harus sampaikan sedari awal, karena kita bisa memulai pertemuan kita hanya karena kehadiran Nio. Karena itu sekali lagi terima kasih. Hal kedua, kita tata mari mulai dari kakak Kiba Ama selaku kakak amat keluarga untuk menyampaikan niatan baik kepada Inak Amat Mewahan Kae, diikuti dengan diri melasnarin dari Ama Kopong selaku orang tua, juga Pak Mustafa selaku ketua Panwas Kecamatan yang sudah menyampaikan beberapa hal dalam kaitan dengan mi'ina madan pemilu tadi nalano mi'ina madan yang kalau dilanggar tentu saja ada resiko, ada akibat-akibat yang kita harus terima. Hal yang berikut Inak Amat kakak Karik yang gue hormati, di Remai kita ketemu dalam suasana kekeluargaan, kita tidak bertemu dalam suasana kampanye nuan bauli kan, tetapi tentang tobo abut untuk menghadapi pemilu, sesuatu yang harus kita lakukan. Dan yang kita lakukan ini adalah kita tobo abut, kita apurebo untuk kepentingan pertama adalah go kakak Kiwa menyampaikan niat goe sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, dan kepentingan yang lebih besar kedua adalah titik bertukar pikiran. Kepentingan kedua ini sebenarnya terjadi karena titik punya pengalaman. Titik punya pengalaman tentang pemilu yang tentang titik HE ramah sebodoh, HE rasa akuala, sampai pada tingkat pilih dihama. Kondisi-kondisi seperti itulah yang membuat kongka penana, kongka hali, kemudian tobo penekat untuk kemudian berpikir kita mesti korbankan waktu, berharap Inak Amat kakak Tarik juga punya niat untuk mengorbankan waktu supaya kita bisa tobo kepae tentang pemilu. Hal yang berikut Inak Amat yang gue hormati, kesempatan ini baik untuk gue menyampaikan niat. Niat gue adalah untuk menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Flores Timur. Tentu saya juga berpikir niat gue kemarin kami sepakat. Banyak orang merasa begitu. Melihat gue memaju kata kau mengenati gue kemarin kami sepakat. Bahasa yang sederhana tapi menggambarkan ada satu resiko yang diterima secara umum. Kenapa Bapak Ibu? Karena pemilu ini naik ala. Pemilu ini urusan lohon tanah. Pemilu ini adalah kerak sawu telepon. Yang karena kerak sawu telepon aku nih, dia berakibat pada lemah. Secara umum, secara lemah, dalam kelompok-kelompok kecil yang tidak ini, yang dilakukan dari satu titik ke titik yang lain. Dan firma ini adalah kesempatan baik untuk menyampaikan niat dengan alasan tadi. Alasannya karena pemilu ini lohon tanah. Pemilu ini naik alam. Karena pemilu ini lohon tanah dan naik alam, itu artinya dampaknya untuk alam. Dampaknya untuk lohon. Baik kita masa bodoh ataupun tidak, kita memilih si A, si B, si C dan seterusnya, semuanya berdampak pada lemah. Karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, tentang lemah, gue mengajak untuk kita diskusi secara baik. Gue ingin supaya kalau memang kita punya kemauan yang sama
untuk menjadikan Lemo ini sebagai satu titik perhatian pemerintah, maka pemilu adalah pintu masuk. Karena itu sekali lagi dengan kesadaran sendiri dan keluarga, kami berpikir untuk niat gue ini perlu disampaikan kepada Inak Amak Adat dari keluarga. Penyampaian niat ini tidak diikuti dengan pemaksaan kehendak, kok ini harus pilih gue, takut. Harapan untuk dipilih iya, berharap iya, tapi tidak memaksa untuk harus pilih. Karena secara pribadi, gue juga ingin dia pilih kalau dia sudah mengerti dulu. Gue tidak ingin dipilih oleh orang yang karena diajak, karena ada orang keluar masuk dari madak tak dapur untuk mari mempauk dipilih nggak nih. Saya tidak ingin itu. Yang gue inginkan adalah kalau dia mau pilih gue, dia mesti mengerti dulu. Termasuk juga selain gue pilih hati ikan juga, dia harus mengerti dulu. Kita harus mengerti dulu. Mengerti tentang apa Bapak Ibu? Mengerti tentang pemilu ini aku dan akibatnya aku. Yang terjadi selama kurang lebih 4 periode yang kita temukan adalah akibat. Ini terungkap melalui keluh kesah, melalui produk drawing, melalui belumbal-balan dan seterusnya. Yang akibatnya adalah pada orang mulai masa bodoh. Pilih dihama, pilihlah dihama. Kondisi pemilu titik tulema mua ini gambarannya hama dengan amat miha emak anak sekolah, lalu sekolah balik menjadi sarjana tapi tidak ada kerja. Lalu amat mihae hula, kerehak kita habis sekolah balik di rol na olu nih. Kondisi hasil pemilu kita modelnya seperti itu, yang membuat Inak Amak ini berpikir pilih aman. Ada penyakit masa lalu yang menjadi penyakit menular, dia menjalar masuk ke otak, pikiran, hati, batin kita semua, yang membuat kita rasa bahwa pilih tak tapi panas guna dan seterusnya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, pemilu ini penting itu. Penting nomor tuh. Kalau tadi Amak Kopong bilang 0 hora atau pulau diketahui saja bisa ralabotak. Itu dalam hubungan dengan Surigala Labinobe, dalam hubungan dengan Lito Tawa, dalam hubungan dengan Reket Leo dan seterusnya. Nah, introspeksi evaluasi kita adalah sama dengan kondisi hari ini. Tentang pemilu itu tentang koda. Bedanya adalah kalau Surigala Labinobe itu koda mau beli mahanam, hasil pemilu koda mau gege beli mahan bisa ala. Harus omong, harus bicara. Bedanya itu. Dan karena itu Inak Amak yang gue hormati, malam ini gue menyatakan niat gue bahwa ini gue maju, sudah didaftar oleh Partai Nasdem ke KPU Kabupaten Flores Timur. Sekarang tahapan tadi Amiak kemarin bahwa sedang dilakukan verifikasi administrasi, syarat-syarat terpenuhi atau tidak. Nanti tanggal 3 Oktober tahun 2023 ini ditetapkan daftar kalau tetap DPP. Itu soal penyampaian niat. Jadi kemarin nih karena bahwa gue maju, bahwa kemudian Inak Amak nih si onak ya maju tak mari kami terserah. Tapi bahwa gue merasa berkewajiban untuk harus mari. Diikuti dengan harapan untuk kalau tidak ada halangan ke depan, semoga saya bisa dipilih. Harapan berikut adalah kalau saya tidak dipilih, pilih orang lain yang bisa diyakini mampu untuk membawa aspirasi, mampu membawa umene, mampu neti umene, mampu menjadi juru bicara. Gitu. Hal yang berikut Inak Amak. Setelah gue menyampaikan niat, kelanjutannya adalah gue letak memang kode doa. Gue letak untuk ada doa
ada dukungan melalui doa. Apakah doa melalui sembahyang gabungan ke aku kah? Melalui doa umat. Terlebih doa yang kuharapkan adalah amak orang tua mio ma'alolong goka adihada go pipit. Jika berkenan bahwa saya dalam doa-doa di setiap hari menuju tahun 2024 di bulan Februari tanggal 14. Koda doa ini menjadi kekuatan mutlak bahwa Tite Moripet Lodogere tentu harus membangun hubungan baik, harus tokelekatat kuayan, harus oero dan seterusnya. Ini konsep yang ada di kepala Bapak Ibu sekalian. Makanya tidak dengar HE muri nero sekolah tapi berpikir anak DPR ini nak kelekat kuayan nak pira kae, nak pernah nak aku kae gitu. Nah ini pikiran terbalik. Orang menjadi anggota dewan itu orang mau menumbuhkan kekatuan dia. Jadi kalau saat mau pilih dewan, saat mau pilih bupati dan seterusnya, kita ini kan selalu pikir, anak-anak aku kayak dipilih loh. Seolah-olah kita yakin bahwa dipilih loh nakne untuk nak bisa kuasa nak. Dipilih rona untuk nawatan pirito penuh, dipilih rona untuk nana buana. Itu konsep kita. Makanya kita selalu mari. Nah, nenak apa uli kata pilih ro susah nih. Padahal menjadi calon ini untuk taat. Bukan gute gelekat kewayan tite itu yang kemudian menjadi jaminan untuk mau bisa menjadi anggota dewan atau menjadi bupati. Bukan itu. Budaya berpolitik kita ini harus kita rubah. Harus kita rubah. Kita cenderung melihat bahwa nani nak akai ketika mesti pilih loh. Nak ni mate ni nak selalu ini di hobi rokok ni nak selalu hobi arak kami dan seterusnya. Menjadi anggota dewan tidak urus arak. Kalau tenu arak nih sidang lepat nih baru itu orang murid tenu kaparosi tobo tenu iya. Tapi itu tidak menjadi ukuran bahwa anak hobi arak kami itu kami harus pilih loh. Bukan itu. Sekarang tingkatannya lebih tinggi lagi. Orang bicara tentang bantuan-bantuan, sumbangan-sumbangan. Itu yang menjadi ukuran. Nah di situ ketahuan kalau kita belum mampu membedakan mana baik dan mana benar. Kita masyarakat di Bitihama ini 99% masih menilai pejabat kita itu dengan ukuran melah, bukan murah. Padahal yang melah belum tentu murah. Yang kita mau itu yang benar ataukah yang melah kelemuna? Kalau melah kelemuna, orang bisa berbuat dengan cara apapun untuk menunjukkan yang melah. Tapi kalau yang murah tanpa mau berbuat bagaimanapun murah tetap 2000. Nah tentang pemilu ini kembali kita mesti harus memastikan bahwa urusan pemilu ini nah harus nandori murah bukan nandori murah. Karena itu kembali soal pemilu, kok ibaratkan pemilu ini helong. Kalau nolong ama kopomio tadi makan soal surga labinobe dekat leu, gue ibaratkan seperti li totawa pemilu. Kalau nolong ama kopomio tentang li totawa, mio akan berpikir tentang heku nukam lolo, heku nukarere, heku gang abang kertelo, heku na ahona. Mana ama kopa ya? Makan ahona ini mungkin kasar, tapi amat mio makan itu, makan soal li totawa waktu itu mepak HR ahona kan? Ya. Jadi konteks lito tawan waktu itu memang unsur-unsurnya nampak. Dan kalau kita tarik unsur patak nakune mulai nukamblo lo nukare awang kertelo dan ahona, dia bawa masuk juga di pemilu. Coba mehulu mau. Kalau kita pahami pemilu ini sama dengan li,
kita akan tahu di situ. Pemilu yang terjadi selama ini, Nukam Blok ini adalah partai politik, Bapak Ibu. Sadar atau tidak, partai politik ini posisinya sebagai Nukam Blok. Tite Wahangka ini sebagai Nukarere, dan di antara Tite Wahangka yang Nukarere, HRK Awang Kertelo, HEDR Ahona. Dalam pemilu kita di kurang lebih 3 periode terakhir. Nah, tentang pemilu ini yang gue inginkan adalah Nukam Blok di titik, Nukarere di titik. Itu baru benar. Kenapa? Karena Raskola Mari kedaulatan ada di tangan rakyat. Kita punya kedaulatan, tapi kemudian tengah Awang Kertelo, bagaimana ceritanya coba? Kita punya kedaulatan, tapi kita kemudian disuruh untuk menjadi Ahok. Nah, memasuki pemilu 2024, harapan kita adalah Nukam Blok di titik, Nukarere di titik. Selesai. Kita berhenti untuk teka Awang Kertelo, berhenti untuk makan untuk medok tak Ahok. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya tentang Li Totawa ini kalau lari pada urusan kita mengaku bahwa ini Li Totawa, kita berhadapan dengan urusan pemilu ini rapat komentar dari dapil nak nih. Dapil itu daerah pemilihan. Jadi kita si dapil ini di Tihama, lupa golit, adonar. Ini dapil 4. Dapil ini dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa daerah konteks Li, dapil ini tampelebung maksudnya. Dapil ini artinya tampelebung. Nah, tinggal kita terjemahkan, ama orang tua terjemahkan. Kalau Li Totawa dalam konteks pemilu tampelebung, apakah kita pernah sorong koda Silawon Duba untuk beto kekat laut di Silawon dan sebaliknya atau bagaimana? Ini refleksi. Terpulang pada Bapak Ibu. Karena pada saat tahapan kampanye terjadi, Li Nakune dia sampai pada tahapan Horanara. Dia ikut saja keluar masuk Lobo untuk Horanara. Jadi kondisi tentang Li ini, pemilu ini adalah Li. Dan karena itu, ya mari kita mulai melihat secara baik apakah kondisi pemilihan umum yang tidak lalui selama ini sudah mampu menjawab kebutuhan kita atau tidak. Itu hal yang kesian Bapak Ibu. Yang berikut, tentang pemilu ini juga sebenarnya kita ini sebab juru bicara Bapak Ibu. Enggak sama. Kita Wahangka ini kakak aring arah-arah, tapi bisa saja tahu-tahu di tobu air bisa ala sama kau. Kita mesti sebab tobu untuk menjadi tobu air. Nah, tobu air itulah yang disebut sebagai juru bicara tadi. Kalau kita pilih Rona sebagai tobu air, sebagai juru bicara dalam konteks Tiongweli Netalan, kita kan pasti yakin bahwa oh ini noi balararan di. Bala to uni sebenarnya kalau bala ini ukuran anak negaku, ini pasti tidak yakin bahwa nanoi. Lalu to uni nak beli bala to umeha, bala telo, bala lema, bala pito, tentu dia paham itu. Makanya kita yakin untuk menjadikan dia sebagai juru bicara. Sampai pada tingkat kalau bala nakune bala pine, terus kalau nak beli bala telo, bala to hobi kelekat atau tak hobi dekat, mungkin dia paham itu. Karena itu memang kita mencari juru bicara yang kita yakini dia paham. Kalau kita yakin dia paham, maka kita pasti rasa enteng. Nak pergi tobat, tetapi kalau kita salah memilih juru bicara, temutu juga bercerita bahwa HR Toba sama Kopoy, HR Toba dan memang juga Toba sedang. Itu bukan hanya karena bala
salah tak sih gara topa sedawe, tapi mungkin melako dan uyala. Mungkin kalau soal belayarnya ke main pelatih sama kopongnya. Yang paling penting itu kan juru bicara apakah dia mampu melako dan lentak. Konteks ini sama dengan kita berpemilu. Nah, urusan tentang pemilu, kita pilih juru bicara tadi itu, yang gue maksudkan bukannya harus pilih gue take. Banyak partai politik, banyak caleg, silakan pilih. Silakan pilih mana yang Onake suka. Yang paling penting adalah dia mesti sadar bahwa memilih dia itu efeknya 5 tahun. Efeknya 5 tahun. Tapi melan tule mana, tapi medot tule mana, tapi tetap tule mana. Tinggal kita memilih. Nah, nuanana memang kita bisa toi menjadi caleg itu. Pak, kenapa nah? Termasuk gue juga mau caleg ini juga karena memang caleg ini kenapa nah? Syaratnya terlalu mudah. Ijazah paket C diboleh. Syaratnya terlalu mudah. Itu yang membuat banyak orang muncul menjadi caleg. Tetapi apakah dia paham bahwa menjadi caleg kalau terpilih menjadi anggota DPRD tentang lembaga Tony Kerhanaan Gaku itu, apakah dia paham atau tidak? Apakah dia paham bahwa menjadi anggota dewan untuk yang penting bisa hobi tidak jadi, yang penting bisa hobi krosi? Apakah mungkin dia paham seperti itu? Dan kenyataannya banyak masyarakat kita mengukur kinerja anggota dewan dengan adanya tenda jadi dan kursi plastik. Di Rembak ini yang gue mau mari bahwa bukan itu kerja anggota dewan. Kerja anggota dewan itu ada 3. Karena pertama nih si doi lolok, doi yang rapat ke APBD di Kabupaten Flores Timur. Doi untuk mengurus lewat tanah Flores Timur. Nah mesti paham doi itu ini nalat takunai beto. Doi itu ini naran aku ya nak, dia mesti paham. Urus Flores Timur di pemerintahan ini, uang yang pertama mengalir dari APBN itu namanya dana DAU, dana alokasi umum. Ragenato Plau, Jakarta Dai. Nah mesti noiro selama 1 tahun anggarannya doi pelodai nepira itu dia mesti tahu. Karena doi nakune dai bupati lekak na Paparua, apakah papa bebuse? Nak bisa mari bupati tak nema ambebel nema bebuse. Kalau dia paham berapa duit datang dari Jakarta yang namanya dau. Karena doi nakune rapaka dau nakune dai bupati lekak na Paparua entah bebel taku bebuse taku. Tapi doi nakune untuk belanja aparatur, pati pegawai, raawe lodo gere, Jakarta Rai, Kuparai, tenaga kontrak daerah, kopi kertas, dan seterusnya. Itu yang disebut belanja aparatur. Lalu untuk titik yang marin soal Rara Medo, marin soal gedung Medo dan seterusnya, itu yang namanya belanja publik. Nah menjadi pertanyaan, kenapa 30 anggota dewan selama berperiode-periode bupati selalu belah uang itu menjadi lebih besarnya untuk belanja aparatur ketimbang belanja publik? Ini anggota dewan mesti ditanyakan itu. Jadi sampai kapan kita mengeluh kalau belanja publik itu prosentasenya selalu lebih kecil dari belanja aparatur? Tapi kemudian ada anggota dewan yang juga tidak bisa banyak bicara karena belanja aparatur tadi termasuk belanja untuk honor tenaga kontrak yang juga nana AWGR. Jadi mari bisa lo toh.
Dia mesti tahu itu. Dia mesti tahu Bupati ini, nah Pak Udo ini, nah belanja publik ini bebel, ini belanja aparatur bebel. Kalau belanja publik ini nah Pak Urokai, sekarang nah berpikir, doi ini bagaimana caranya untuk bisa mengalir ke dapil saya. Kalau melalui aspirasi nah lodo gere, itu yang kemudian rapat pokir, itu berbeda. Tapi kalau amakai jidang sebagai perangkat desa, Mio bisa bayangkan kalau kita punya musrenbang RKPD di kantor camat, itu ada berapa banyak aspirasi dari desa Pledo yang dibawa ke APBD tahun anggaran berjalan selama ini. Ada yang masuk tidak ke sana? Tidak pernah ada. Dan 16 desa di Bitihama, satu pun tidak pernah masuk di APBD. Nah, kondisi ini yang mestinya ini contoh kecil. Contoh kecil bagaimana peran seorang anggota dewan itu mampu untuk menjawab kebutuhan masyarakat melalui jalur aspirasi pemerintah desa tadi. Amat mea panan nih pelodo, kantor camat di Murah tua di, tak rahanum nomor ini di, musrenbang di. Dia mesti memoi rana murah melalui kantor camat itu, uang hari itu habis bukan sedikit. Doi daerah gohok Peroni arah itu. Kalau Peroni terjadi di 19 kecamatan di Flores Timur, bisa dikalikan. Duitnya bukan sedikit. Ratusan juta habis hari itu. Tapi hasilnya apa? Tidak ada satupun aspirasi dari pemerintah, dari desa yang diajukan oleh pemerintah terbawa ke APBD. Pertanyaan kita, DPRD kita ada di mana ya urusan ini? Gitu. Nah, coba Inak Amaknya berpikir itu, paham itu untuk kemudian melihat nanti Hoko Pau Kairai Hai Beto. Coba pastikan itu. Dia mesti mengerti itu. Bukan harus go pakai. Silakan pilih yang lain. Tapi keyakinan kita bahwa siapapun yang kita pilih dia mesti paham hal-hal begitu. Gitu. Ini tujuan kita berpemilu, Bapak. Tujuan berpemilu juga dalam kaitan dengan menghadirkan anggota dewan untuk memastikan ada banyak bidang kehidupan kita si pemerintahannya, ada kesehatan, ada pertanian, ada pendidikan, juga ada bidang lain. Sekarang gue contoh di soal kesehatan saja. Apakah ada anggota dewan yang kita pilih pernah panggil Pak Lambert sebagai kepala Puskesmas Sandosi untuk sekedar daharo? Mau kepala Puskesmas Planet kira-kira selama bulan 6 terakhir nih pasien mau empira. Dari pasien-pasien yang beto nih kira-kira ada penyakit rakyat aku ya. Dari penyakit yang derita nih mau layani mereka itu dengan obat-obat yang itu kira-kira berapa banyak yang sembuh. Hile HR udah tetap apa? Hile HR mau rujuk. Ini anggota dewan perlu tanya. Supaya apa Bapak itu? Supaya memastikan bahwa pengadaan obat yang dikirim ke seluruh puskesmas itu benar-benar menjamin kebutuhan kesehatan masyarakat di wilayah. Ini orang tidak pernah tahu dia melakukan pengadaan obat di dinas kesehatan itu uang miliaran. Yang termasuk mulai tetai puskesmas di paracetamol yang tewelang wahapunakae. Itu karena fungsi kontrol tidak jalan. Fungsi pengawasan tidak jalan. Termasuk juga kalau akhirnya tidak rujuk ke Larang Tuka, ambulans tapi pati. Ambulans kita bayar, malah lebih mahal dari AGA yang kita pakai si puskesmas. Pertanyaan kita adalah, kami ini merujuk karena melayani kami sini bisa Allah. Memang kami merujuk terus kami harus keluarkan biaya lagi untuk bayar perjalanan kami yang kami sedang sakit gitu. Ini pemerintah atau apa sebenarnya? Dan kita harap siapa yang bisa bicara? Ya DPRD. Ada berapa banyak kali dewan kita bolak-balik ke Larang Tuka bertemu ambulans di jalan.
Ada berapa banyak kali yang kita dengar bunyi ambulans tengah malam karena pasien yang dirujuk ke Laratuka meninggal dan dibawa pulang. Sudah meninggal saja ambulans kita masih bayar, Bapak Ibu. Coba. Dan itu aturan kita yang sedang berlaku. Aturan itu aturan apa? Perda. Perda itu siapa yang bikin? Dewan. Perda ini DPRD yang setuju, Palu jatuh dulu baru bisa berlaku. Jadi kondisi kita yang sekarang ini adalah kondisi di mana yang diatur oleh DPRD kita. Tapi semuanya kan bupati di Medotua nih. Bupati itu dia melakukan sesuatu, disuruh stop itu dewan suruh stop, suruh belok kiri dewan suruh belok kiri dan seterusnya. Doi na pehe, tapi nak nalodo deh na dengan dewan rakyat. Itu yang disebut fungsi anggaran. Kita bisa hadapi contoh-contoh lain. Ada kelompok-kelompok masyarakat di Silomolodo menjadi kelompok gemohi. Ada bantuan-bantuan dari dinas-dinas. Mungkin berjalan kurang lebih 6 bulan lalu hancur. Gemohi menjadi bubar. Produksi titik tidak bisa dipasarkan dan seterusnya. Ini kerja model apa, Bapak Ibu? DPRD kita itu dia puas menyetujui sesuatu untuk kelompok masyarakat dapat bantuan, tapi dia lupa bahwa bantuan itu mestinya diawasi terus supaya berguna dan bermanfaat jangka panjang. Awal-awal nanti kita mulai bentuk kelompok, dibantu lalu mulai terima bantuan, senang-senang. Dalam perjalanan waktu tidak sampai 6 bulan tewanet. Itu kenapa? Karena tidak dikawal, tidak diawasi. Jadi kalau bupati melalui dinas dia kasih sumbangan kepada kelompok masyarakat, dia harus kawal. Pak Kadis tolong ya, kelompok saya itu dia tidak boleh hancur itu. Tolong turun kasih pembinaan, tolong turun kasih pengawasan supaya bantuan keuangan yang sudah kita berikan itu bisa bermanfaat jangka panjang. Dewan kita juga cenderung setuju sejumlah anggaran tanpa berpikir bahwa anggaran ini lodo lalu bermanfaat atau tidak. Untuk kelompok masyarakat model PTNC, saya kalau anggota dewan saya pasti pro. Gue pasti menginginkan untuk mendapat kamasa angin mio umpama. Tapi gue harus pastikan dulu dinas mana yang urus itu barang. Kalau turun dulu survei lokasi di bawah. Kira-kira sumber daya yang ada di bawah itu bermanfaat jangka panjang atau tidak? Umpamanya bentuk kelompok untuk Pasimano. Oke, saya setuju. Tapi dinas mesti harus panggil mereka, kasih pembinaan, kasih pelatihan cara Pasimano nema-nema, hulu kena order mau keruduna. Harus kasih makanan jenis ini, harus kasih pengobatan jenis ini. Nah itu kerja-kerja kita dalam melaksanakan fungsi pengawasan supaya pemerintah itu dia bekerja jangan sekedarnya. Yang namanya pegawai ini pada tingkat tertentu nah prinsipnya yang penting ulang gua digoi, yang penting ulang gua digaji. Tidak peduli dengan kondisi di tingkat bawah. Nah pemerintah yang begini banyak pegawainya, kekuatannya ada pada bupati. Bupati ini kalau mau sekda, kalau mau kepala dinas, nah mau nih ini tidak ada orang yang bisa bantah kecuali lembaga DPRD. Kecuali lembaga DPRD. Inak amak nih juga mungkin dengar perkembangan terakhir. Sekda kita Pak Polus Igo mantan sekda itu harus dipenjara. Kita hanya berpikir Pak, meneraka nondo itu aja. Akhirnya ramah lupa kok kenoing. Kita lupa bahwa fungsi pengawasan dewan tidak jalan, makanya ada yang bisa masuk penjara karena mencuri. Sebenarnya kegagalan-kegagalan pemerintah yang berakibat fatal itu kerja siapa? Kerja DPRD seharusnya. Kalau DPRD laksanakan fungsi pengawasan dengan bagus, siapa juga berani mencuri? Tapi dalam hal melaksanakan fungsi pengawasan Bapak Ibu, mau awasi ini mau mengerti, mau awasi. Kalau mau mengerti, mau awasi bagaimana?
Kita mengawasi ini bukan lodo ate ara dengan fisik kita turun, lalu mulai mari menenawa, nih bukan. Kita mengawasi pakai aturan. Karena itu seorang anggota dewan mesti paham aturan. Pemerintah kerja itu tidak bisa diawasi dengan nurut-nurut ke lepas meja, bukan itu. Pemerintah ini dia kerja, kita awasi pakai aturan. Nami Madana ini hanya ada di aturan. Nah, kalau kita tidak mengerti aturan, memang rumit juga. Kita juga baca di berita kalau mantan bupati kita begitu habis masa jabatan meninggalkan utang daerah 35 miliar lebih umpam. Lalu kita mulai mengobok-obok bupati. Nah, bupati ada lorong nanti ele arah bu, ada mau maju bu. Kita lupa bahwa dia sampai berutang, meninggalkan utang piring kotor begitu banyak karena dewan tidak mampu mengawasi itu semua. Jadi jangan persalahkan pemerintah sepanjang pemerintah bekerja lalu ada kesalahan. Itu karena fungsi pengawasan kita tidak jalan. Masyarakat Flores Timur begini banyak, 3 pulau. Itu punya wakil 30 yang ditugaskan untuk mengawasi pemerintah dalam hal ini bupati dan wakil, juga jajaran para kepala dinas sampai ke staf. Tapi hasil akhirnya kalau tendung bermasalah, ya kita mestinya mempersalahkan wakil kita, bukan mempersalahkan bupati. Kalau wakil kita melaksanakan tugas dengan baik dan benar, ya tentu tidak ada temaka dalam urusan pemerintah. Nah, mau temakan angka kalau mau sendiri awasi dengan bagus. Tapi temaka gerila mau manakala yang mengawasi juga ikut temaka. Kalau mau yang awasi juga ikut temaka mau oro, maka dengan bebasnya. Mana bupati takut kalau dia tahu bahwa lembaga DPR juga sama saja. Mana masuk? Nah, kondisi ini yang gue mau sampaikan, ini kenyataan yang kita alami. Kenyataan yang kita alami, gue harus ungkapkan ini supaya menjadi bahan pengetahuan kita bersama. Bukan untuk kemudian gue menempatkan diri sebagai yang paling murah dan paling melak dari yang lain, tidak. Tapi gue mau mari tentang konsep menjadi anggota dewan, karena ini mesti begitu. Kerja mesti begitu. Dewan kita ini mestinya harus ranggohuka untuk kita. Kenapa harus ranggohuka untuk kita? Gaji itu 1 bulan 36 juta Bapak Ibu. Satu anggota dewan itu gajinya 36 juta lebih per bulan. Sama dengan kamasa anginmu biar mamai mati pelau. Nih membarokai, bau pasti mai-maimu meskipun matam odo yang karena mau iruka membaromu tuh. Jadi apakah itu sama dengan ada anggota dewan yang rekam bayar rokai terus mau rekam terus atau bagaimana nih toyal? Gaji 36 juta itu berasal dari tunjangan perubahan 6 juta satu orang. Lango pelarang tukane aneh yang mau kontrak bulan tuh mau 4 juta nembeng. Tapi mereka ambil uang 6 juta satu bulan. Apakah ini bukan korupsi? Tunjangan transportasi Bapak Ibu. Nah, naik kantornya bulan tuh ini 4 juta loh untuk transport. Padahal dimasuk kantor di bulan tuh ini mau ambil telur Lebih panah pemupun be. Dia kena lebih panah mupun amure. Biba. Sebenarnya barang tuh ini seorang anggota dewan terpilih mesti cerita pada masyarakat bahwa memilih kayak jadi sekarang gue tuntun gue kasih bulan tuh ini dengan uraian-uraian yang sekian. Yang terjadi adalah masyarakat ini mungkin baru tahu sekarang yang kemarin itu. Nah,
main-main Dan Mio Moya paling tua kalau SK atas nama Mio memilih mereka itu digadai di bank. Matan. Matan apa? Itu. Ini sebagai rakyat kita merasa harus terhina. Kalau pegawai negeri itu UGD SK naik, umang kedati naik. Nah pegawai ini bukan dipilih mana pegawai. Tapi kalau umpama ada anggota dewan yang gak ada SK di bank dengan meminjam uang ratusan juta umpama, aduh, minta izin lah pada rakyat. Ya mestinya minta izin lah. Mau pilih gue kira kayak nanti SK ini gue tagan ke begini gue kader ya bahasa paling sederhana. Makanya pernah pengalaman bencana pelalui Gila boleh nih. Lama nilai itu kan kita punya anggaran daerah waktu itu tidak terbayangkan bahwa akan terjadi bencana koinedasi pada bencana perang pelalui itu kita butuh uang begitu kan. Gue sampai kemarin doi itu ini arak tua Dewan Puluh Telau kane es kami gak ada manggul untuk membantu ini. Itu mungkin lebih manusia daripada SK itu simbol masyarakat yang kemudian kita gadaikan untuk kepentingan pribadi kita. Ini soal moral yang kita harap kalau mau gade mau nomarin masih kah? Ya sekarang kan pilih karena no SK nih, tapi tuh mau pilih gade oke. Nah, rasa mana ya lo mau gade kambah gak gohuk lah, gitu. Tapi ini terkait perilaku. Perilaku ini juga ditunjukkan melalui ada kondisi di mana Tite ini senang mulai dapat bantuan. Tite masyarakat ini yang namanya bantuan, kalau dia rokok kocek sendiri, guti dohina Bandung, ini bantuan. Tapi kalau uang yang berasal dari APBD kita, itu terus disebut bantuan, nak netelo dok sorot kalau seolah-olah nak dohin. Nah, ini proses pembodohan sudah terlalu lama pembodohan ini dilakukan. Pemerintah kita itu khusus lembaga DPRD, kalau ada yang membantu pasti hanya dari dua sumber. Sumber pertama itu rapatkan dana reses. Dana reses itu bantu begitu geraraan secara aturan. TTHE dengar tentang reses, TTHE dengar ala. TTHE dengar, dipakai juga mungkin salah-salah. Apalagi mengerti maksud dari reses. Reses itu sidang. Sidang itu ini terjadi di luar gedung dewan. Mendapatkan resesnya. Jadi selama tuh untuk ini reses muan telo. Reses muan telone karena masa sidangnya telonai. Jadi selama 4 bulan masa sidang teu. Selama tuntun reses muan telo. Nah lodo reses semua itu biayanya 40 juta Bapak Ibu. Biaya 40 juta. 40 juta tadi itu untuk membiayai 3 titik reses. Jadi kalau nak pilih pledo orang bela dengan waiburi atau Waranggere, maka catat 3 desa itu 10 juta. Apa tujuannya? Doi nakunnya dimanfaatkan untuk sewa kursi, sewa tenda, calling masyarakat di desa itu datang untuk dengar. Ada anggota dewan yang resesnya turun, kumpul tim suksesnya, uang 40 juta dikasih 10 juta atau 5 juta, selesai. Bikin daftar hadir, bawa pulang sebagai laporan. Nah ini masalah, Bapak Ibu. Lebih parah lagi, reses di satu desa tanpa sepengetahuan kepala desa. Apa itu kerjanya? Padahal reses itu kegiatan pemerintahan resmi. Harus diketahui kepala desa.
Jadi uang 40 juta tadi untuk sekali reses, nah kena ini paling juta lema. 2 juta 10 telur rain aku nih gerana untuk diambil. Tapi yang terjadi dia ambil semua itu uang. Uang itu anggota dewan tidak boleh ambil berdasarkan peraturan bupati tentang tunjangan reses. Doi nakune diambil oleh pegawai di sekretariat, tinggal monimo komo pilih titik takunai, nah hubungi kepala desa nakune, nanti doi nakune lodo sororo untuk fasilitasi kegiatan, sewa krosi atau tenda, orang duduk makan minum, kopi, teh, masih ada sisa kasih uang transfer pulang. Tapi yang kita alami tidak seperti itu. Tapi tiba-tiba muncul yang kita sebut pokir, pokok pikiran. Padahal pokok pikiran aku ini harus muncul dari reses tadi. Ada aspirasi yang dia dengar di tempat itu. Nah pokir tuh ini titik yang pelik. Selama nih pokirnya sama dengan doi. Pokir artinya doi. Doi ini juta ratu untuk setiap anggota dewan. Tapi mengerti di lo, uang itu dibagi-bagi ke anggota dewan yang katanya dana pokir. Lalu, nah mulai netelodo bagi ke kelompok-kelompok masyarakat, sudah ada proposal dan seterusnya. Mungkin kita juga pernah alami itu. Padahal pokir tone tidak harus dikelola oleh dewan. Pokirnya urusan pemerintah. Mau ada sorong pelinai nih gue pikiran gue ini si APBD ini masyarakat Bitihama gue ini belum pernah dapat apa-apa ini. Jadi tolong alokasikan anggaran untuk bikin pengadaan ini. Jadi nanti dinas-dinas yang urus itu baru. Yang terjadi adalah anggota dewan sendiri turun suruh masyarakat bikin proposal, lalu kemudian uang itu cair. Ada anggota dewan yang sudah cairkan pokirnya untuk 60 juta untuk satu desa. Setelah uang itu cair, nah WA 2 juta 46 menit mau kenatok pulang lama gitu. Ada anggota dewan begitu. Dan pokir itu memang dimanfaatkan untuk kepentingan mempertahankan kekuasaan. Sepanjang kita mengerti Allah, dipikir menambah tua. Padahal soal pokir dan dana pokir dan dana reses, bahasa ini dari anggota dewan dijatah itu juga on. Karena itu dijatakan untuk seluruh anggota dewan, bukan atas perjuangan, atas kehebatan seorang anggota dewan, bukan. Dana pokir, dana reses ini memang ada di APBD yang dijatakan untuk seluruh anggota dewan di dapil masing-masing. Sama dengan dia roi tetoi melalui partai HR roi nani sumbangan. Ada anggota DPR RI di Hana Tanaran dan Tigra. Uang itu uang Bank Indonesia yang menjadi jatah seluruh anggota DPR RI di fraksi di Komisi 11. Makanya bahasa kalau anggota DPR RI di Komisi 11, uang itu juga ada. Jadi bukan atas hasil perjuangan. Makanya gue mau mari supaya kita sadar bahwa kita jangan terlena dengan bantuan-bantuan. Bantuan-bantuan ini hanya cara untuk menarik perhatian bahwa kita mesti memilih ulang orang ini karena bantu terkait gitu. Itu hak kita pokoknya. Bahwa kita berterima kasih karena dibantu, iya. Tapi jangan menjadi beban bahwa bantu kita mesti pilih. Ini yang kita perlu sadari. Karena kerja anggota DPR RI di Komisi 11 itu harus memperjuangkan dana transfer daerah. Jadi sidang pelau untuk penetapan APBN itu dia berjuang kalau Flores Timur dana daun kita menurun, dia mesti berjuang untuk dana daun kita itu naik.
Bukan ambil uang dari Bank Indonesia, turun seolah-olah dia punya uang atau partainya punya uang, bagi ke sana kemari supaya memperkuat partainya. Bukan. Itu kita masyarakat terus dibodohi dengan cara-cara begitu. Contoh model Noho, anggota DPR itu Naran Pius Lustrilana. Nah punya jatah uang itu yang bangun rumah sakit daerah itu dia kasih itu. Atau Pak Mekeng punya jalan PDP Gere, Notan Gere, Rara Bitai. Itu uang jatah. Jadi pasak kalau anggota DPR ini jatah di Noon. Kasih kaman toyala, pasak nih mana aku nih toyala. Tapi kata toyala mana. Yang kita sayangkan adalah seolah-olah uang itu uang partai, makanya rombongan partai turun pakai seragam, foto upload di Facebook seolah-olah